Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kepada seluruh peserta Multipreneur Academy 2021. Kenapa kami mengangkat topik seputar kewirausahaan perunggasan ini? Jadi semangat dan jiwa kewirausahaan ini sebetulnya yang kami maksudkan adalah bukan semata-mata dalam hal penciptaan usaha mandiri, namun lebih luas lagi bisa dimiliki pula oleh seorang karyawan, karyawati di sebuah perusahaan, pemerintah pusat, daerah, ataupun perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Kita akan masuk pada acara inti pada hari ini, yaitu webinar yang akan dipandu oleh Mas M. Taufik Hidayat, selaku Program Development Advisor Indonesia Livestock Alliance. Kepada Mas Taufik, kami persilakan. Ada beberapa narasumber yang luar biasa yang tengah hadir di tengah kita, mulai dari pemerintahan, dari akademisi hingga guru besar. Langsung saja kita mulai materi pada siang hari ini. Untuk itu narasumber yang pertama yakni Bapak Iqbal Alim SPT, Jabatan Koordinator Unggas dan Aneka Ternak, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Yang pertama kami ingin sampaikan bahwa dinamika perunggasan nasional saat ini tentunya masih boleh kita bilang lah ketidakstabilan harga, di mana harga unggas saat ini live bird tentunya dipengaruhi oleh volume supply yang ada di kandang dan pangkalan ayam hidup. Yang kedua, pasar ayam sebagian besar beredar dalam bentuk live bird. Nah, ini yang kita ke depan akan mengolah bagaimana ayam live bird itu bisa menjadi karkas atau bisa menjadi olahan sampai dengan di tangan penerimanya, dalam hal ini konsumennya itu sudah dalam bentuk olahan. Kami dari Direktorat Perbibitan menyampaikan bahwasanya regulasi yang kita wajibkan, yang kita jalankan saat ini berupa review Permentan 32 yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan perunggasan, di mana untuk kita mereview kembali dan sampai saat ini masih terus berjalan. Kewajiban pelaku memiliki RPAU dan cold storage dengan kapasitas mencapai 100% atau live bird secara bertahan kita buatkan kurang lebih selama 5 tahun dan mengacu kepada market share-nya. Jadi kalau kita melihat, memang adalah suatu pilihan. Apakah lulusan sarjana peternakan itu mau mencari kerja atau mencari lapangan pekerjaan? Dan ini saya kira suatu hal yang wajar. Yang tadi yang saya katakan mutu kita adalah keseimbangan itu. Maka di sini pun juga harus ada keseimbangan. Ada yang mencari kerja, ada yang menciptakan lapangan kerja. Tidak bisa kita memaksakan suatu hal itu adalah satu sisi. Pasti semuanya adalah dua sisi, karena dua sisi lah ini akan menunjukkan proses keseimbangan itu. Mana ada perubahan pola dari perguruan tinggi adalah sebagai tempat untuk belajar atau pembelajaran, kemudian meningkat menjadi riset atau penelitian, dan yang berikutnya adalah sebagai entrepreneur. Nah, sekarang lebih kompleks lagi sebenarnya. Ini semuanya sebenarnya tidak bisa dibedakan lagi karena kita menuntut sesuatu yang bersifat global. Kalau kita lihat tadi harga live bird berfluktuasi, peternak kecil, peternak mandiri banyak dilaporkan atau melaporkan diri merugi, sehingga kadang-kala ada demonstrasi sana sini menuntut harga yang lebih layak bagi petani peternak. Ini juga bisa indikasi bahwa persoalan ini adalah persoalan real di depan mata kita. Nah, mengapa kalau kita anggap misalnya unggas ini beranggas, ini bisa jadi sebuah indikasi kompetisi global dan ancaman produk impor.
kuncinya ada dua. Yang pertama adalah SDM dan yang kedua IPTEX. Nah, ini seperti dua sisi mata uang, saya menerjemahkan antara SDM dan IPTEX itu semacam dua sisi mata uang. SDM-nya kalau rendah tidak mampu dan tidak mau mengadopsi IPTEX. Kalau SDM-nya tinggi, terampil, motivasi tinggi, dia akan mengadopsi IPTEX, bahkan bisa mengembangkan IPTEX dengan sendirinya. Kami sampaikan kepada panitia pelaksana, tentunya acara-acara seperti ini dapat terus kita laksanakan, dan tentunya juga bagi kami sebagai pemerintah di sini mendapat masukan banyak karena dapat berkumpul bersama guru-guru kita, kawan-kawan kita, pelaku dan stakeholder, tentunya untuk kemajuan, paling tidak untuk pengembangan peternakan ke depan. Semoga acara ini dapat terus berlangsung dan kita saling sharing terkait kegiatan-kegiatan masing-masing. Kira-kira itu Mas Teguh. Terima kasih. Yang pertama tentunya kita harus menjaga kesehatan di masa pandemi. Semoga segera berakhir. Kemudian berbicara tentang kewirausahaan, kita tidak bisa berdiri sendiri. Pasti harus ada mitra, sehingga networking ini sesuatu yang sangat vital di dalam kewirausahaan. Oleh karena itu, di samping kita berbicara tentang mindset kewirausahaan, kita juga harus berbicara bagaimana menerima tantangan, resiko, dan selalu tadi kreatif dan inovasi. Dan harapan kami untuk mencapai kesuksesan itu ada 3 hal yang saya sampaikan tadi: menjadi yang pertama atau menjadi yang terbaik, dan yang terakhir menjadi yang berbeda dengan yang lain. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri, saya kira kita perlu tetap menjaga spirit dan semangat untuk selalu berusaha, kreatif, inovatif, membangun jejaring yang kuat supaya kita menjadi orang yang kompetitif. Tidak ada segala sesuatu yang gratis. There is no free lunch. Tidak ada makan siang gratis. Maka kita harus berusaha mengejar ketinggalan, membangun network, bersikaplah adaptif dan adoptif terhadap berbagai knowledge dan teknologi yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.